seperti ini. Sudah nampak menghijau, saudaraku. Tanaman pepaya California ini sudah nampak menghijau. Nah, ini pengaplikasikannya sekitaran seminggu yang lalu, dan sebelumnya tanaman ini ditumbang sarikan dengan jagung. Ini masih nampak pohon-pohon jagung, sisa dari tanaman jagung sebagai tanaman tumpang sarinya. Nah, setelah jagungnya dipanen, maka pepaya California ini baru dirawat secara lanjutan. Sebagian nampak menjulang, karena apa? Karena di persaingan tanaman pertumbuhan antara tanaman pepaya California ini dan jagung tentunya berebut, sehingga tumbuhnya agak menjulang dari tanaman pepaya California ini. Tetapi tidak mengapa, saudaraku, bisa kita rawat lanjutan, dilawat secara lanjutan. Nah, ini adalah perawatan lanjutan dengan menggunakan aplikasi pupuk kimia, dengan menggunakan aplikasi pupuk limbah peternakan unggas dari jenis puyuh petelur yang nampak dalam tayangan video kita itu. Kotorannya diaplikasikan kemari sebagiannya. Seperti ini pengaplikasikannya, pupuk dari kotoran puyuh petelur. Ini, saudaraku, sebetulnya untuk penghematan, pengaplikasikan ini lebih efektif dan lebih cepat jika kotoran puyuh ini dikocor ke tanaman yang sebagai objek pemupukannya. Setelah dari kandang, dicampur dengan air, diaduk. Nah, setelah itu baru disiramkan di sekitar tanaman ini. Tetapi karena ini supaya lebih cepat, maksudnya lebih cepat, nggak melalui proses tersebut yang memakan waktu, maka pupuk limbah dari peternakan puyuh ini langsung kita aplikasikan. Sifat dari tanaman pepaya ini adalah sangat banyak memakan pupuk, memerlukan banyak pupuk dan air. Maka setelah diaplikasikan ini perlu pengairan. Jika memang musim hujan, tentunya mudah kita aplikasikan. Selanjutnya maka akan terbasahi oleh air hujan, sehingga pupuk itu sendiri mencair. Dengan mencair tersebut, maka nutrisi yang terkandung di dalam pupuk limbah dari burung puyuh ini akan terserap ke tanaman pepaya California ini. Jika kita mau repot sedikit, maka perlu dicampur dengan air. Setelah itu diaduk, baru disiramkan ke daerah sekitaran tanaman pepaya California ini. Dengan demikian penyerapannya akan lebih cepat, tidak seperti ini langsung ditumpukkan seperti ini, karena membutuhkan waktu yang cepat. Nilai nutrisi yang terkandung di dalam pupuk limbah burung puyuh ini lumayan tinggi, saudaraku, setara dengan pupuk kimia. Buktinya adalah seperti ini. Ini sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia apapun, jenis apapun, hanya menggunakan pupuk dari kotoran burung puyuh ini. Ya, awal kemarin sudah kira-kira seminggu lebih lah mengaplikasikannya. Ini sudah nampak menghijau seperti yang kami terangkan tadi. Karena ini ditumbang saringan dengan jagung, maka agak menjulang. Setelah seminggu, keadaan tanamannya seperti ini, sudah nampak menghijau, dan tanaman ini sudah mulai berbuah. Kelebihan lain dari pupuk limbah peternakan burung puyuh ini adalah
pertumbuhan dari tanaman yang kita aplikasikan bonongan ini terlihat subur dan tidak lemah, artinya tidak mudah terkena serangan penyakit. Jika kita menggunakan ini, hijaunya tidak seperti hijau menggunakan dari unsur pemupukan yang bernilai N tinggi, artinya untuk pupuk yang subur, gemuk tapi lemah, sehingga terkena penyakit gampang, dan ketika kekurangan air maka cepat layu. Jika menggunakan ini, suburnya agak seperti ini kelihatannya, sebagai visualnya hijau, nampak sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Selanjutnya, jika musim kemarau tidak ada hujan pun tidak cepat layu, tetapi pengairan tetap perlu. Kenapa? Karena di tanaman California ini sangat banyak membutuhkan pupuk dan air. Airnya pun tidak bisa yang lama menggenang karena akan membuat busuk pada akarnya sehingga akan mengalami kematian. Seperti ini dulu saudaraku tayangan video kita kali ini, bagaimana antara sinergisitas dan kolaborasi pertanian dan peternakan yang memang sangat-sangat membutuhkan dan sangat dibutuhkan pada saat pupuk kimia yang saat ini harganya sangat melambung tinggi. Mari kita berusaha untuk menerapkan pola seperti ini untuk memperirit biaya produksi di bidang pertanian yang kita budidayakan, dan merupakan nilai tambah jika kita beternak. Baik dari jenis apapun, peternakan akan menghasilkan pupuk kandang organik, sehingga pupuk ini pun membuat tanah menjadi subur, gembur, dan bernutrisi tinggi, sehingga pun ongkos produksinya bisa diminimkan, sedangkan kita mendapat nilai tambah dari peternakan yang dilaksanakan, nilai tambah ekonominya. Ada kurang-kurangnya mohon maaf, dan semoga ada manfaatnya buat saudara-saudaraku, dan semoga saudara-saudaraku dalam keadaan selalu sehat, sejahtera, bahagia bersama keluarganya di rumahnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.